warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Akmaliatul Hilyah dari program studi Pendidikan Bahasa Arab kelas B2 dengan NIM 221101100011. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari kelompok 1 sampai 8 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Umum. Yang pertama dari kelompok 1 dengan tema Hakikat Filsafat. Filsafat merupakan uraian yang menjelaskan berdasarkan batasan-batasan definisi yang disusun oleh sejumlah filsuf dan ahli filsafat. Secara umum, filsafat dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun kegunaan filsafat yakni dibagi menjadi 2, kegunaan secara umum dan secara khusus. Kegunaan secara umum dimaksudkan manfaat yang dapat diambil oleh orang yang belajar filsafat dengan mendalam sehingga mampu memecahkan masalah-masalah secara kritis tentang segala sesuatu. Sedangkan kegunaan secara khusus dimaksudkan untuk memecahkan suatu objek di Indonesia. Selanjutnya dari kelompok 2 yaitu tentang ruang filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, yang berasal dari kata kerja philosophein yang berarti mencintai kebijaksanaan. Adapun metode-metode dalam filsafat, yang pertama yaitu penungan, yang kedua yaitu historis, yang ketiga sistematis, yang keempat kritis, yang kelima transendental, dan yang terakhir yaitu analitika bahasa. Kemudian dari kelompok 3 yaitu perbedaan hubungan antara filsafat, ilmu, dan keagamaan. Yang pertama, antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama terdapat titik persamaannya, yaitu mencari kebenaran. Yang kedua, antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama di samping terdapat persamaan, akan tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu aspek sumber, metode, dan hasil yang ingin dicapai. Yang ketiga, antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama mempunyai titik singgung, yaitu saling isi-mengisi di dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh manusia. Di samping itu, ketiganya merupakan satu kesatuan dan dalam mencarikan dan menemukan kebenaran. Kemudian dari kelompok 4, yakni filsafat barat klasik dan alirannya. Filsafat barat muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemunculannya ditandai dengan perubahan pola pikir dari mitos-mitos ke pola pikir yang lebih rasional. Adapun aliran-aliran yang terkandung pada zaman filsafat barat sebagai berikut. Yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga fenomenalisme, yang keempat positivisme, yang kelima idealisme, yang keenam intuisionisme, yang ketujuh eksistensialisme, dan yang terakhir nihilisme. Yang selanjutnya dari kelompok 5 yaitu filsafat barat masa Renaissance dan modern. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Adapun dampak dari Renaissance bagi perkembangan peradaban barat sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dan yang ketiga, munculnya paham pemikiran baru seperti humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Selanjutnya dari kelompok 6, yaitu filsafat barat dan Islam abad pertengahan. Ada 2 periode filsafat abad pertengahan jika dilihat secara garis besarnya, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Dari masa periode skolastik Islam terbagi menjadi 4, yakni periode kalam pertama, periode filsafat pertama, periode kalam kedua, periode filsafat kedua, dan periode kebangkitan. Adapun dari masa periode skolastik Islam dibagi menjadi 3, yaitu masa skolastik awal, masa skolastik keemasan, dan masa skolastik akhir. Dari kelompok 7 yakni idealisme, rasionalisme, dan realisme. Idealisme adalah aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realistis tersusun dari jiwa dan juga ide. Pemikiran idealisme ini adalah pemikiran yang paling bisa diterima oleh para tokoh ataupun filsuf. Salah satunya yaitu Descartes.
Ia sepakat bahwa unsur yang berhubungan dengan jiwa adalah unsur yang lebih penting dibanding sebuah kebendaan yang tampak. Yang kedua yaitu rasionalisme, adalah suatu aliran yang mengedepankan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Adapun tokoh yang terkenal di dalam aliran rasionalisme ini adalah René Descartes. Ia mempunyai julukan sebagai bapak filsafat modern. Kemudian yang ketiga yaitu realisme, adalah sebuah aliran yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Menurut aliran ini, ia mempermasalahkan objek pengetahuan manusia, di mana realisme memandang bahwa objek pengetahuan yang diyakini oleh manusia berada di luar diri manusia itu sendiri. Aliran ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan realisme rasional, dan yang kedua, golongan aliran realisme alam atau ilmiah. Kesimpulan dari kelompok 8 yakni membahas tentang eksistensialisme, empirisme, dan pragmatisme. Yang pertama, eksistensialisme yaitu filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Adapun tokoh-tokohnya adalah Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre. Yang kedua yaitu empirisme, berasal dari kata empiri yang berarti indera atau alat indera, dan ditambah akhiran isme sebagai suatu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan atau kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh dari panca indera manusia. Aliran empirisme dibangun oleh Francis Bacon dan Thomas Hobbes, namun mengalami sistematisasi pada dua tokoh berikutnya, yaitu John Locke dan David Hume. Yang terakhir yaitu pragmatisme, adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif tidak mutlak. Contoh dari tokoh pragmatisme adalah William James dan John Dewey. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.